Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Apa kabar nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ini teman-teman. Let's learn English. Pada video kali ini kita mau belajar mengenai simple past tense. Apa sih itu simple past tense? Simple past tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menerangkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, di sini simple past tense saya bagi menjadi dua bentuk kalimat. Yang pertama yaitu without verb. Maksudnya kalimat tanpa kata kerja. Yang kedua yaitu with verb. Kalimat dengan kata kerja. Nah, sekarang kita belajar dulu yang without verb atau tanpa kata kerja. Pola kalimat yang pertama yaitu positive sentence atau kalimat positif. Dengan pola kalimat subject plus be plus adverb of place or adverb of time or noun. Nah, contohnya untuk subject I, he, she, it diikuti dengan be, was. Adverbnya saya ambil contoh in the classroom this morning. Kemudian you, we, they, be-nya were, diikuti adverb of place or time or noun. Di sini contohnya doctor last year. Kemudian bentuk kalimat yang kedua yaitu negative sentence atau kalimat negatif. Dengan pola kalimat subject plus be plus not plus adverb of place or adverb of time or noun. Di sini yang membedakan antara positif dan negative sentence adalah not. Kalau negative sentence tentu menggunakan not. Kalau positif tidak. Untuk subject I, he, she, it, be-nya was plus not plus adverb of time or place or noun. Di sini contohnya in the classroom this morning. Kemudian subject you, we, they diikuti be-nya were plus not. Dan keterangan waktu dan tempatnya atau noun-nya doctor last year. Oke, bentuk kalimat selanjutnya yaitu interrogative sentence atau kalimat tanya. Polanya be plus subject plus adverb of time, adverb of place or noun. Kemudian be was subjeknya I, he, she, it plus adverbnya in the classroom this morning. Kemudian be were subjeknya you, we, they. Kemudian adverbnya keterangannya doctor last year. Adverb yang digunakan untuk simple past tense yaitu yesterday, last, ago, dan this morning. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. The examples are number 1, Lenny ada di restoran kemarin. So the English is Lenny was in the restaurant yesterday.
Lenny kata gantinya adalah she. Jadi be yang digunakan di sini adalah was. So, Lenny was in the restaurant yesterday. Number 2. Mereka tidak berada di London minggu lalu. The English is they were not in London last week. Mereka kata gantinya adalah they. So, be yang digunakan adalah were. They were not in London last week. Number 3. Apakah kamu dulunya seorang murid? So, the English is were you a student? Were pasangannya adalah you. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat yang menggunakan kata kerja atau with verb. Pola kalimat untuk kalimat positif adalah subject plus verb. Verb di sini yang digunakan adalah verb to atau verb 2, kata kerja bentuk kedua. Contohnya, polanya yaitu subject, semua subjek seperti I, you, we, they, he, she, it menggunakan kata kerja bentuk kedua, verb to. Sedangkan untuk bentuk negative sentence atau bentuk kalimat negatif, semua subjek I, you, we, they, he, she, it plus auxiliary verb. Auxiliary verb di sini adalah did plus not plus verb. Namun verb yang di sini digunakan adalah verb 1. Kata kerja bentuk 1 atau bentuk pertama. Oke. Sedangkan untuk bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence, pola kalimatnya yaitu auxiliary verb plus subject plus verb 1. Auxiliary verb di sini did plus subject, semua subjek I, you, we, they, he, she, it plus verb 1. Adverb of time yang digunakan sama seperti sebelumnya, yesterday, last, ago, this morning. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau auxiliary verb yang dipakai adalah did untuk negative dan interrogative sentences. Apabila sudah menggunakan did, verb yang dipakai adalah verb 1. Jadi kembali ke verb 1. Untuk kalimat positif, verb yang digunakan adalah verb 2 tanpa did ya. Oke, di sini saya juga mau kasih contoh verb yang dibagi menjadi regular dan irregular verb. Verb di sini ada 3 kolom. Verb 1, verb 2, verb 3. Bentuk kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Bentuk kata kerja kedua ini nanti yang dipakai dalam simple past tense. Oke, bentuk contoh yang pertama, dance. Verb 2-nya danced, verb 3-nya dance. Tinggal ditambah dengan d. Ini yang disebut dengan regular verb. Walk. Verb 2-nya walked, verb 3-nya walked. Tinggal ditambah ed. Ini disebut dengan regular verb. Contoh selanjutnya open. Verb 2 opened, verb 3 opened. Ini disebut dengan regular verb. Contoh selanjutnya sweep. Verb 2 swept, verb 3 swept. Nah, ini yang disebut dengan irregular verb. Karena tidak hanya ditambah dengan d atau ed. Kemudian go. Verb 2 went, verb 3 gone. Ini disebut dengan irregular verb. Contoh selanjutnya,
make. Verb 2, made. Verb 3, made. Ini juga disebut dengan irregular verb. Jadi dapat diambil kesimpulan kalau regular verb adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya bisa ditambah D atau ED. Sedangkan irregular verb, bentuk kata kerja kedua dan ketiga tidak ditambah dengan D atau ED. Oke, contoh kalimat yang menggunakan kata kerja atau with verb. Kalimat positif, saya makan kue kemarin malam. I ate a cake last night. Oke, verb yang digunakan di sini adalah verb to atau verb 2. Kemudian bentuk negatifnya, saya tidak makan kue kemarin malam. So, I did not eat a cake last night. Jadi menggunakan did, not, kata kerjanya dikembalikan ke kata kerja yang pertama, yaitu eat. I did not eat a cake last night. Kemudian bentuk interrogatifnya, apakah kamu makan kue kemarin malam? So, did you eat a cake last? Now, we come to exercise. Please change the sentence into negative and interrogative. Number 1, I bought a book yesterday. Number 2, he was a pilot 2 years ago. Number 3, you swept the floor this morning. Number 4, the students were in America. Okay, this is the end of the video. Thank you for watching and have a nice day. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen ya. Dan kalau kalian pikir video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian. Bye-bye.